Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pembahasan ayat muhkam dan mutasyabih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamatun hunna wa ukharu mutasyabihat. Ya, ada memang ayat yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya dan tidak pelik atau rumit. Sementara yang mutasyabih ini ayat yang tunjukkan maknanya belum kuat, tidak kuat dan membutuhkan penjelasan lagi. Kita akan membahas yang mutasyabih di sini ya, ragam daripada ayat mutasyabih ini. Yang pertama adalah ayat yang manusia tidak dapat sampai kepadanya maksudnya, yang misalnya tentang hari kiamat, tentang ruh. Jadi kita ilmu ma'utitu minal ilmi illa qalila, ilmu kita tidak sampai kepada hal-hal yang gaib ini sehingga kemudian kita tidak bisa memaknainya, memahaminya dengan jelas ya. Kemudian ada ragam yang kedua adalah ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian ya. Ketika dikaji, diteliti, baru kita dapat melihat makna yang sesungguhnya itu seperti apa. Misalnya tentang ayat yang fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Apakah benar ini sesuai dengan Al-Quran? Tapi ketika kita lihat kondisi di masyarakat seperti apa, memberikan mudarat maslahatnya itu lebih banyak mana, ketika diteliti dan dikaji lebih dalam lagi, kita dapat lebih memaknainya dengan tepat ya ayat ini. Yang ketiga ada tentang ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu. Jadi hanya ada tafsir, melalui tafsir kita bisa mengetahui makna daripada ayat itu melalui tafsir. Misalnya ayat di surat An-Nasr ini ya, ayat aja An-Nasrullah wal Fath ini kita tahu maknanya ketika kita membaca penafsiran dari Ibnu Abbas terhadap surat Al-Fatah ini misalnya ya. Kemudian sikap para ulama terhadap ayat muhkam mutasyabih ini berbeda. Ada pada para ulama berbeda pendapat terhadap ayat mutasyabih yang dapat diketahui manusia atau hanya Allah. Perbedaan itu terletak pada bagaimana cara menjelaskan pada surat Ali Imran ini ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi di sini ada dua pendapat ya, yang berpendapat bahwa kalau di sini wawunya itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ada dua makna di sini. Bisa jadi itu takwil yang ada atau ayat mutasyabih tadi itu hanya Allah yang mengetahui ya, di sini titik. Tapi kalau masih koma ya, dimaknainya dengan titik maka hanya Allah. Tapi kalau maknanya masih koma, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Jadi selain Allah yang mengetahui takwil itu juga ada ar-rasikhun. Siapa ar-rasikhun? Yaitu orang yang berilmu, mengkaji, meneliti ya, sehingga kemudian bisa mengetahui makna daripada ayat Al-Quran tadi ya. Jadi ada dua pendapat, ada kalau memaknainya titik berarti hanya Allah yang mengetahui. Kemudian kalau memaknainya masih koma ya, maka ada bisa jadi bisa difahami juga takwil daripada Al-Quran itu dengan mendalaminya ya secara ilmiah. Dua versi pemahaman terhadap huruf waw tadi ya, warrasikhun tadi ada yang memaknai dengan ataf pada lafaz Allah. Ini artinya bahwa ayat mutasyabih bisa diketahui oleh orang yang mendalami ilmu. Sementara warrasikhun sebagai mubtada berarti ayat mutasyabih itu hanya diketahui Allah, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya hanya mengimaninya saja, tidak kemudian bisa mengungkapkan rahasia apa yang terkandung di dalam. Terkait dengan ayat-ayat sifat, yaitu bentuk ayat mutasyabihat yang banyak dijumpai adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah. Misalnya di ayat-ayat permulaan surat yang terdiri dari kumpulan huruf hijaiyah alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya misalnya. Maka para ulama ada dua pendapat menyikapi hal tersebut, yaitu
Yang pertama yaitu adalah mazhab salaf yang menyerahkan makna ayat-ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjauhkan dari mana-mana yang mustahil. Jadi tidak kemudian membuat makna yang lain, diserahkan, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sikap ulama tersebut bukan dilandasi oleh ini ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah membaca ayat ini, Ali Imran ayat ketiga itu, lalu Rasulullah kemudian bersabda, maka فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سُمِّيَ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, maka membiarkannya. Kemudian yang kedua, sikap ulama yang kedua yaitu adalah terhadap ayat-ayat sifat ini, yaitu mazhab khalaf yang mencoba menakwilkan ayat-ayat sifat dengan makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang membiarkan saja, ada yang kemudian menakwilkan sebelah huruf atau yang ada di permulaan ayat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang ayat mutasyabihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.